Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dari channel Aji Pingpong akan ngobrol-ngobrol lebih dekat dengan Pak Haji Edi Mahmud. Nah, di sini beliau yang sudah berkecimpung di tenis meja sudah lama sekali, 55 tahun. 55 tahun, guys. 55 tahun, bayangkan. Kan umur saya belum ada 55 tahun. Belum lahir, sejak dari belum lahir Pak Edi sudah melalang buana tenis meja. Nah, sekarang dari channel Aji Pingpong mau sedikit kepo-kepo, tanya-tanya tentang perjuangan dulu pas tenis meja. Awal mula tenis meja gimana Pak Edi? Ini dia tenis meja ya. Keluarga saya sih keluarga badminton. Oh, badminton. Tapi saya kelihatannya punya talenta di olahraga yang memakai alat pukul itu saya punya talenta. Tahun 67 SMP kelas 1 saya ya di RW itu, di lingkungan RW itu ada ya main pingpong. Jadi saya diminta urunan Rp1, Rp2 waktu itu. Tahun berapa itu Pak Edi? Tahun 67. 67, Saya satu SMP. Saya diminta SMP. urunan. Begitu nepok bola. Padahal bat zaman dulu kan bat jelek-jelek ya. Apalagi mejanya meja yang disambung-sambung itu. Apa namanya? Net aja dari kelambu itu. Kain kelambu. Bolanya bola seal brand itu ya. Yang kalau pecah kita pakai isolasi. Kalau keinjek direbus. Oh iya. Itu begitu bola kena net, kena bat, enak bener. Nah di situ saya mulai tertarik tenis meja. Gitu. Terus pas SMP itu berarti SMP ya, kelas 1 start itu ya 1. belajar pingpong. Itu masih di kampung-kampung atau sudah Kampung di klub? lah. Ada klub nggak dulu? Nggak ada klub. Klub itu di Bandung itu waktu itu eksklusif ya. Waktu itu ada Sahabat, Marga Jaya, Triple V, Vini Divisi. Itu mereka. Nah dulu itu nggak boleh kita masuk latihan sama mereka, nggak boleh. Dan kita ngelihat mereka tuh kayak melihat matahari, apa namanya silau lah, silomen gitu. Tapi saya dengan talenta itu, dengan kemauan ya, dengan otodidak saya lihat main. Pada saat itu kan belum ada YouTubean, nggak kita feeling aja main pingpong. Relatif singkat, kelas 1 SMA saya udah sikat Otong Sudrajat di juara Jawa Barat. Masya Allah, 1 SMA. Pakai pen holder loh saya waktu itu. Berarti 3 tahun ya? 3 tahun tanpa ada pelatih, tanpa apa. Seminggu latihannya berapa kali pas 3 tahun itu? Main pingpong itu bola satu aja keinjek masih direbus kok. Nggak ada kayak sekarang bola banyak bet. Enggak. Iya. Kabetnya aja namanya Kyoritsu, karet bintik gitu. Harganya berapa itu yang sudah jadi langsung. Nggak ada jualan karet lembaran, nggak ada zaman dulu, nggak ada. Karet itu udah kayu bet itu ya bet lah satu penuh gitu, satu paket. Iya. Nggak ada spin-spinan waktu itu, belum ada karet yang bisa spin. Katanya karet Tempest yang terbaik itu dari produk Butterfly yang pertama itu belum ada waktu zaman saya. Belum ada. Kelas 1 SMA ngalahin juara Jabar. Iya, saya bisa masuk. Itu umum ya? Umum. Nah, dulu nggak ada junioran, nggak ada anak-anak kecil main pingpong dulu. Dulu mainnya sudah defense atau? Pen holder saya. Pen holder. Pen holder. Oke, terus kalau selama ini sudah sampai mana aja Pak Edi? Udah 55 tahun ya. Udah sampai mana pasti banyak banget ya. Penjuru Jawa sih udah lah ya. Penjuru Jawa sudah dijabani. Kalau ke timurnya saya sampai Makassar lah. Berapa 2-3 kali ke Makassar. Kalau ke barat, ke ujung baratnya sampai Bangka Belitungnya. Bangka Belitung. Tapi belum sampai ke Aceh belum lah. Pekanbaru belum, Medan belum. Kalau ke tengahnya ya Kalimantan, Balikpapan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Kalau utara belum. Terus selama perjuangan dulu pas berlatih itu ada kendala nggak pas dulu? Kendalanya apa aja tuh? Tentang apa tuh pas latihan dulu tenis meja itu? Kendalanya banyak, ya bednya jelek-jelek, bola nggak ngerti. Kita nggak ngerti wawasan tenis meja, kita nggak ngerti, nggak ada. Nggak kayak anak-anak sekarang banyak
contoh lah Banyak ya. contoh. Tutorial ada dulu mah nggak ada, kita apa adanya aja. Cuman memang karena saya punya semangat, punya talenta itu aja kelihatannya. Nih berarti yang penting semangat, talenta ya, kemauan ya. Kemauan, iya ya. Seperti itu. Dan saya hebat di fisik. Nah Di ini fisik saya. Betul. Jadi kesadaran tentang harus kokohnya itu bermain tenis meja itu harus kokoh. Ibarat mendirikan bangunan, bagaimana kita mau hebat, mau tegak, mendirikan bangunan berapa tingkat kalau di bawahnya sama kayu. Betul. Jadi kehebatan saya itu kehebatan, bukan kehebatan. Keuletan kebaikan saya itu karena saya sadar bahwa fisik adalah fondamen. Nomor satu ya pokoknya. Kalau saya lihat sekarang anak-anak ini lebih dulu gaya. Iya, stylenya dulu yang Terus penting. pelatihnya juga nggak kelihatannya nggak memiliki ini basic memberikan apa namanya latihan fisik padahal penting loh fisik itu. Kalau saya melatih satu klub misalnya, saya nggak senang melatih. Kalau melatih satu klub, si anak-anak itu udah jadi, mungkin porsi latihannya 60 fisik, 40 teknik loh. Secara otomatis ketika tekniknya sudah 10, fisiknya 10 ya 10. Iya. Ketika fisik naik 80, otomatis pukulannya ngikutin loh. Betul. Nah itu yang sebetulnya yang saya lihat sekarang sepatu 600.000, 1 juta, karet yang 1 juta. Iya. Tapi main gayanya duluan gitu. Iya betul ya. Betul Pak Edi. Saya dulu Iya. juga kan kebetulan kuliah di kepelatihan itu. Memang kalau pondasi memang fisik utama. Udah Fisik kalau utama. fisiknya udah jago, tinggal yang lainnya tinggal molesnya gampang ya Pak Edi ya. Iya, Tinggal dulu, ngikuti ya. Saya dulu kepala jembatan timbang terus kalau di LLAJ itu saya mau ditarik ke pusat tuh nggak mau, ditarik ke Jalan Sukabumi ke staf tuh nggak mau. Saya ambil strategi saya. Jadi kalau kita jadi raja-raja kecil di hutan di perbatasan provinsi itu, di Ciamis, di Tasik, di Serang, di mana itu saya kepala jembatan timbang. Saya punya anak buah 30, kerjaan saya ya pagi-pagi udah lari lah. Lari lah. Yang penting saya tidak keluar dari daerah kekuasaan saya itu. Jadi kalau walaupun apapun kegiatan saya, yang penting saya sebagai komandannya ada di situ. Jadi saya manfaatkan benar-benar sehingga pada saat pensiun ini saya kata orang masih bisa main bagus gitu. Iya, betul. Karena fisiknya Memang bagus. masih stabil ya, terus Ya ini masih stabil. 68 saya masih bisa bersaing sama anak-anak. 68 Iya. coba. Yang muda-muda yang fisiknya kurang ya harus termotivasi dengan Pak Edi ini ya, itulah lebih kuat lagi, yang lebih saya sih semangat. catatan itu ya kepada pelatih itu, tolong anak-anak sudah bagus pukulannya jangan digeber pukulan terus, fisiknya yang di pemain Cina tuh lihat fisik mereka latihan, yang cewek aja sampai ditarik sama ban, dibebani gitu. Lantas mereka disuruh badannya supaya apa kayak karet gitu kan. Iya, Gila-gila. Di kita anak-anak ceweknya main pingpong gemulai, cantik-cantik. Pakaiannya bagus, bed bagus. Main pingpong kok gitu. Harus inilah. Berarti ngomong-ngomong kalau latihan fisik dulu fisiknya ngapain aja itu Pak? Paling mendasar jogging lah. Jogging. Setelah jogging diikutin dengan jurus-jurus lain ya. Jogging Untuk berapa kilo itu? Ya memang sehari 10 kilo lah. Sehari 10 kilo. 10 kilo lah. Tengah hari jangan pagi-pagi. Tengah hari, Tengah panas hari. berarti ya. Saya waktu zaman saya dinas di Serang itu enggak kenyang di jalan raya, saya naik tol, saya ke tol, saya dikejar-kejar sama jasa marga. Iya. Itu setiap hari Pak Edi. Setiap hari. Waktu itu Setiap waktu saya hari masih 10 kilo. usia muda itu. Ya usia 55 saya masih lari gitu, angkat besi. Angkat besi juga penting, angkat beban itu. Beban Ada jurus-jurus, beberapa jurus angkat beban yang bukan untuk besar badan ya. Betul, ya. Untuk memperkuat otot-otot untuk dudukan gitu. Untuk fondasi. Ada beberapa yang harus dilatih. Yang kedua saya prihatin kesalah kaprahan pelatih-pelatih sekarang. Kita selalu ingin mengikuti gaya Wang Hao lah, gaya siapa itu yang sekarang bagus-bagus, Malong lah, Van Cedong lah. Tapi porsi kita sedikit, motivasi, situasi kon kita juga tidak mendukung seperti mereka. Mereka anak negara, tidak mau mereka masuk kerja paksa. Nah kita pun bisa ambil manfaat apa positifnya yang lainnya. Ambillah berapa persennya lah. Nah, kedua janganlah menganggap pemain defense itu film India lah.
Jangan latihan defense, nggak bagus. Pemain defense itu justru banyak ininya. Salah pelatih sekarang selalu berpikir bahwa main defense itu nggak bagus atau kurang berguna. Keren loh, saya sampai sekarang main defense masih bisa ngalahin anak-anak. Iya betul. betul. Iya itu keprihatinan saya. Jadi saya boleh memproklamasikan diri pemain defense yang masih bertarung sampai saat ini cuman saya loh. Iya. Aduh prihatin deh. Nanti Populasinya tinggal berapa 0,0%.